Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Ahi dan ukhti fillah, alhamdulillah minggu ini kita bisa bertemu lagi tentunya di podcast Al-Jannah bersama Meraih Syurga. Alhamdulillah ini masih bisa kita temani Asia ya, bersama saya Putri dan teman saya Asia. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih Asia? Hari ini kita ngebahas tentang tujuan pernikahan. Wah. Kita udah ngebahas apa itu nikah, akad nikah, wali nikah, saksi, mahar dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ngebahas apa sih sebenarnya tujuan dalam pernikahan itu kan? Benar. Setiap Allah perintahkan pasti ada tujuan dan hikmahnya. Nah, kita akan ngebahas tuh apa sebenarnya tujuan yang Allah kasih untuk pernikahan ini. Benar, karena kalau misalnya kita pergi tanpa tujuan ya terombang-ambing ya kan, nggak tahu nih mau kemana gitu ya kan. Benar banget. Benar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Muhammad Kofi, karyawan dari Mi Jogja Pak Karso Banjarbaru. Kepada saudara Muhammad Kofi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. Jazakallah khair kepada saudara Muhammad Kofi. Insyaallah pembacaan Al-Quran tersebut akan menambah keberkahan pada podcast kita ini. Amin, Allahumma amin. Amin. Nah, gimana Asia? Tapi seperti biasa juga nih sebelum kita panggil ustadznya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah, itu tadi produk dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Ini ada produknya juga nih. Jadi Makanku juga sama ya, punya produk ikan yang udah di retot juga. Jadi ya tinggal digoreng aja nih. Asia, Bandeng ya? ikan bandeng, tahu, tempe, Masya ayam. Allah. Dan tentunya produk yang di depan ini ya, yang menggunakan pemanas dan tanpa pemanas. Bisa langsung dibeli di www.makanku.co.id ataupun di marketplace lainnya.
Benar Pak. Oke Asia, ini tadi kita mau bahas tentang tujuan pernikahan ya. Dan kali ini kita akan ditemenin oleh Ustadz Hamid. Nah, beliau adalah tim dakwah Wong Solo Group wilayah Jawa Timur 1. Langsung aja kita panggilkan Ustadz Hamid. Kita persilahkan untuk memasuki Udahlah. itu aja. Kok wangi kali ya kan Ustadz ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana mbak-mbak yang cantik-cantik? Masya Allah. Karena tadi ada pujian, aku balas dengan pujian. Asik, Masya Allah. mantap ya pula. Masya Allah. Masya Allah. Saling Baik. memuji kita ya. Luar biasa, karena dalam Islam juga dianjurkan untuk saling memberikan pujian, untuk memberikan kebahagiaan. Nah, Subhanallah. luar biasa. Baik. Nah, kali Sehat ini semuanya nih, Ustadz, Mbak? sehat, Insyaallah, alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang tujuan pernikahan. Sebenarnya Oh, apa gitu. sih Ustadz gitu loh, biar yang mau nikah ini juga tahu nih tujuannya. Lebih mantap gitu ya, lebih mantap ke depannya. Apa Baik. sih alasannya mau menikah gitu ya? Oke. Cuman hanya ya biar ada yang ngurus dan lain sebagainya. Atau gitu. apa Oke. cuman karena disuruh orang tua ya? Oh, gitu. Nah, Oke. jadi memang Banyak harus ada faktornya. tujuan Iya. biar dia juga mantap Bisa hatinya gitu Ya. loh. menjalani pernikahan dengan sepenuh hati. Luar biasa. Benar-benar. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, sebelum kita jelaskan secara singkat tentang apa sih sebenarnya tujuan daripada menikah, kita perlu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Sebenarnya dari ayat ini saja itu sudah sangat jelas gamblang. Allah ingin tunjukkan kepada kita sebenarnya apa tujuan daripada menikah. Biar kita nggak salah tujuan, harus yang kita jadikan pedoman atau rujukan daripada menikah itu adalah Al-Qur'an. Bukankah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Nah, Quran adalah petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah, golongan orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya. Nah, biar kita nggak salah arah dan nggak salah tujuan, kembali dong ke Al-Quran. Kalau memang kita mengaku bahwa diri kita orang muslim, muslimah, tentunya Al-Quran lah yang harus kita jadikan pedoman untuk kemudian menentukan jalan hidup kita kemana arahnya. Nah, seperti itu. Kembali kepada surat Ar-Rum ayat 21 tadi yang sudah kami sebutkan, ternyata tujuannya sudah dijelaskan oleh Allah di sana. Yang pertama adalah kenapa sih Allah itu buat jodoh kita itu ternyata dari jenis kita juga, betul kan? Nah, coba perhatikan. Allah sudah disebutkan di situ, aku jadikan ya kan di antara kalian atau istilahnya dari jenis kalian itu azwaj. Apa azwaj itu? Maksudnya adalah pasangan yang jenisnya sama dengan kita. Nggak kebayang dong kalau seandainya pasangan kita bukan manusia, kan begitu. Masya Allah, susah kita bisa bahagia, susah kita bisa senang kalau ternyata betul kan. Seandainya ternyata pasangan hidup kita itu bukan dari jenis kita sendiri, bagaimana bisa menyatukan perasaan? Nah, satu. Nah, kemudian Allah jelaskan di situ, litas kunu ilaiha. Harapan pertama, tujuan kita menikah dengan pasangan kita yang sama-sama dengan satu jenis dengan kita adalah manusia, agar yang pertama adalah litaskun. Apa artinya litaskun? Damai, tenang, tentram, wah bahagia pokoknya. Nah, kemudian ketika ketenangan itu sudah muncul, ibarat beginilah, dulu Mbak Asia, Mbak Putri awal-awal dekat dengan pasangannya gimana? Kawan sekolah udah kenal ya. Sekolah udah kenal. Nah, nggak mungkin kan langsung oke dengan dia, nggak mungkin kan langsung oke dengan pasangan yang hari ini jadi suami. Pasti awal-awalnya merasa tenang dulu, betul kan? Tenang dulu, nyaman, merasa kan gini. Biasanya orang itu bisa cinta awalnya itu karena ada rasa nyaman. Benar. Betul nggak? Yang dicari dalam suatu hubungan kan kenyamanan. Kalau nggak nyaman, buat apa kita menjalin hubungan, kan gitu. Nah, jadi benar Allah mengatakan litas gunung ilahi itu yang pertama. Untuk mencari ketenangan dalam hidup. Pertama deket-deket. Aku merasa nyaman loh sama dia. Aku damai sama dia ternyata. Kok karena lama-lama berteman juga ya bisa gitu. kan, Nggak bisa semua loh. Nggak bisa semua. Misal kadang-kadang dari berbagai macam teman yang dari berbagai macam daerah dengan berbagai macam karakter karya pembawaan itu kita bisa susah untuk bisa mencocokkan. Nah, ternyata
benar yang digambarkan oleh Allah, ketika memang itu akan menjadi pasangan kita, tanda awalnya adalah rasa nyaman. Nyaman dulu kita. Setelah kita nyaman, baru kemudian muncul yang kedua. Apa coba? Mawaddah, love, ya kan? Lope, sudah. Nah, kalau digambarkan dalam kartun itu misalkan pertama dipandang dulu ya kan, kemudian didekati dia, pandangan pertama, begitu menggoda ya kan, selanjutnya terserah Anda, dempet, set, ketika jadi kayak gimana gitu kan, biasanya ya kan, terus ada gambar waru-waru gitu kan, kok waru, lope ting tar Waru gitu. Ustaz. Waru itu gambar hati itu. Nah kalau orang Jawa bilang waru, love yaitu ya, love itu gambar waru kayak yang logo makanku ini. Nah, ini gambar lope ini ya kan. Muncul tar di atas, aduh jadi enak begitu. Ketika sudah seperti itu, semakin cinta. Nah, kemudian setelah kita benar-benar menikah, sayang itu biasanya munculnya setelah menikah. Karena untuk masalah sayang kan di situ Allah sebutkan mawaddah wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nggak mungkin kita bisa sampai tingkatan sayang sebelum kita benar-benar menikah. Susah. Nah, makanya kan di sini dijadikan mawaddah itu lahirnya keluarnya setelah kita melakukan hubungan pernikahan. Bukan hanya sebatas hubungan suami istri, tapi hubungan pernikahan yang sah, halal sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, rute pertama adalah nyaman dulu. Setelah nyaman, muncul cinta. Setelah cinta, disatukan dalam mahligai pernikahan. Baru kemudian setelah itu, Masya Allah, setelah menikah dengan dia rasanya itu beda. Pokoknya greget, gitu ya kan, nggak bisa digambarkan. Itu kok nggak sesuai ekspektasi. Jadi udah, gitu kan. Aku pengennya ini kodomennya gitu, bukan gitu ya? Bukan dong. Kemarin gini kok gini gitu. Iya, kemarin Kalau nyaman, itu berarti kan sekarang, nyesel. gitu. Tapi insya Allah ya, karena ini sudah menjadi janji Allah dalam Al-Quran sendiri, pasti ini akan ditampakkan oleh Allah. Setelah kemudian cinta itu menebar dalam hati, ya kan, masuk ke dalam jiwa kita, barulah kemudian kebahagiaan itu akan Allah tampakkan dalam mahligai rumah tangga. Jadi tujuan utama daripada menikah, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum tadi, yang pertama untuk mendapatkan ketenangan. Karena tujuan hidup itu pasti tenang. Sekarang begini, orang mau kaya, orang apa sebagainya, sehat, ya, punya harta banyak, tapi kalau hidupnya nggak tenang, buat apa sekarang, ya kan? Benar-benar. Bahkan banyak nih orang kaya, artis yang mungkin hartanya miliaran, tapi setiap hari mereka makan atau minum obat penenang. Nah berarti kan nggak tenang. Artinya harta banyak, kedudukan tinggi atau apapun yang dimiliki dari sifat dunia ini tidak menjamin suatu ketenangan. Benar. Tapi dengan menikah, jika memang benar nikah itu ditujukan untuk mencari ridho Allah, insya Allah Allah akan berikan ketenangan itu. Satu, tenang. Kedua, akan muncul rasa cinta, lope tadi itu. Wah, setelah cinta itu berkembang, merekah di dalam jiwa kita, hadirlah yang namanya kebahagiaan. Apalagi kalau sudah Allah berikan yang namanya buah hati dari hasil pernikahan. Wow, amazing. Itu kebahagiaan itu udah sempurna, ya kan? Mudah-mudahan ini mbak-mbak yang ada di sini Allah segera berikan keturunan yang soleh solihah. Amin ya robbal alamin. Baik, itu tujuan menikah menurut definisi Al-Quran ya, dari Allah. Sementara ada beberapa definisi tujuan menikah dari yang lain. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Beliau mendefinisikan tujuan daripada menikah itu ada 3 poin. Yang pertama, bahwa beliau mengatakan tujuan menikah itu adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi intinya pasti. Jadi tujuan menikah itu bukan untuk just fun, just happy, mencari kesenangan sesaat atau kesenangan duniawi saja. Tapi menikah ini benar-benar ditujukan untuk ibadah kepada Allah. Melalui jalan pernikahan dia ingin mencapai ridho Allah, ya. Karena ternyata banyak sekali bonus, seperti yang beberapa waktu lalu di podcast kita kami sampaikan, ada banyak sekali bonus-bonus yang Allah ingin berikan kepada mereka orang yang menikah. Itu istilahnya nilai-nilai plus, bonus namanya, ya kan. Untuk masalah salah satu contohnya begini, antum sholat ketika belum menikah pahalanya ya cuma katakanlah 27 derajat begitu saja. Tapi ketika antum sudah menikah, sholat jamaah dengan pasangan, sholat jamaah dengan suami, Allah janji di situ orang yang menikah, ya, Allah jamin akan lipat gandakan pahalanya. Wow, ini bonus buat kita. Jadi bukan main-main nikah itu, ya. Ketika ada seorang istri ngikut jamaah dengan suaminya, itu pahalanya double.
Bukan hanya 27 derajat, tapi ada tambahan yang Allah sendiri yang akan memberikan tambahan tersebut. Nah, maka benar dalam hadis Nabi itu disebutkan, barang siapa yang sudah melakukan proses pernikahan sah melalui syariat Islam ya tentunya, maka dia telah membentengi separuh dari agamanya. Tuh. Udah menyelamatkan separuh agama. Sudah separuh. Kalau kenapa sih kok bisa dikatakan menikah itu adalah merupakan separuh dari agama kita, membentengi separuh agama kita? Kalau antum nggak percaya, coba apa aktivitas yang antum lakukan di dalam rumah yang bukan merupakan ibadah? Antum melayani suami, ibadah. Antum sholat di dalam rumah dengan suami, itu juga ibadah. Antum senyum kepada suami, itu ibadah. Kemudian nanti antum bersama suami melakukan sedekah keluar rumah, itu juga ibadah. Apapun yang dilakukan dua mempelai, suami istri di dalam rumah, itu ibadah. Bahkan ada hadis yang meriwayatkan begini. Jadi kullu syahwatin dalam sebuah pernikahan itu adalah ibadah. Contoh, antum pandang-pandangan mata nih sama suami. Udah nikah, ya kan? Antum duduk di situ misalkan. Nah, terus suami duduk di sini lagi makan di meja makan gitu kan. Kalau duduk bersampingan nggak asik kan? Kayak di warung makan aja. Antum duduk di sini atau antum duduk di sana, suami berhadap-hadapan. Sambil makan sambil nengok. Tatapan mata suami kepada istri, sebaliknya kemudian istri membalas tatapan suami itu Masya Allah pahala. Ibadah itu. Wow. Enggak, karena iya benar-benar Ustaz. Saya pernah dengar kajian kan Ustaz. Ya. Kan kita nggak boleh tuh melakukan hal yang sia-sia gitu kan, iya. yang nggak bermanfaat. Betul. Tapi kalau misalnya kita ya udah nggak ada kerjaan, ya udah pandang-pandangan doang, Ya. itu kan kayak sia-sia gitu loh kalau kita lihat sebelah Ya. mata gitu. Padahal itu boleh, itu berpahala gitu loh. Sekali lagi, mbak-mbak yang saya sayangi, waduh saya sayangi ya, Masya Allah. Karena Allah Saya Ta'ala. sayangi karena Allah. Bahwa ternyata setiap syahwat, setiap sesuatu yang menumbuhkan syahwat di dalam rumah tangga, dalam tanda kutip rumah tangga ya, bukan di luar rumah, itu ibadah menurut Allah. Makanya sekali lagi, menikah ini adalah sudah membentengi separuh dari agama kita. Antum puasa bareng-bareng sama suami, itu Masya Allah, nikmatnya itu luar biasa. Ini tadi baru pandang-pandangan, belum remet-remetannya. Maaf, remet-remetan itu. Remas-remasan. Minggu depan kita bahas. Enggak, maksud saya ini saya itu ingin betul-betul biar teman-teman yang di rumah yang masih jomblo itu semangat dengan menikah. Jadi tidak ada satupun nilai dari keluarga dalam satu pernikahan itu yang tidak ada pahalanya. Semuanya berpahala. Benar-benar. Nah, ini yang sangat simpel. Tadi saya gambarkan suatu hal yang simpel, saling pandang atau lempar pandangan. Istri melihat suami, suami melihat istri. Di situ terdapat pahala, Mbak. Gimana nggak asyik? Ya kan? Maka sangat disayangkan sekali kalau di dalam rumah tangga itu hanya diisi dengan pertikaian. Apa sih Mas? Aduh, nggak seru. Ya. Besoknya lagi, ya, mau tidur, cerita-cerita. Suami pegang tangan istri, istri balas meremas tangan suami, itu Masya Allah, pahala itu. Insya Allah. Ya, nah, kalau yang lebih lanjutnya Insya Allah kita bahas di podcast yang lain. Nanti ya di sesi yang akan datang Insya Allah. Jadi sekali lagi, tujuan utama dalam menikah menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan benteng daripada separuh agama kita. Sudah, jangan menyesal. Meskipun Pak, sebenarnya saya nggak berharap dengan suami yang ini lah. Kalau emang nggak mau yang ini, kenapa pilih yang itu kan gitu. Tapi insya Allah, kulluma qaddarallahu khairun. Nah itu yang harus kita pegang. Kalau hari ini ternyata kita mendapatkan sesuatu yang kayaknya nggak benar-benar diharapkan, yakinlah, kulluma qaddarallahu khairun. Antum menikah dengan dia itu sudah menjadi ketetapan Allah, betul? Nah maka kalau sudah demikian, yakinlah ada sesuatu yang baik dari ketetapan Allah tersebut ya. Nah, Mbak Aisyah, Mbak Putri semangat. Nah, udah pada menikah nih. Sekarang kita jadikan nikah ini benar-benar menjadi ladang ibadah. Cari pahala sebanyak-banyaknya. Jangan sia-siakan. Antum di luar udah nggak perlu nyari lagi ladang Karena ibadah. memang katanya Ustaz, kenapa pernikahan itu sebagian dari separuh dari agama, karena dia sudah menutupi lubang. Ya, Betul. maksudnya memang itu kan dalam artian seperti yang susah untuk dijaga kalau Ya, perempuan, betul. terus laki-laki juga. Dan itu misalnya zina gitu, Ya. itu menjadi dosa yang paling besar gitu Luar loh. biasa, Dengan betul. kita menikah, kita udah menutup satu pintu dosa itu gitu loh. Itu kenapa salah satu juga sebab kenapa sampai disebutkan oleh Rasulullah bahwa menikah itu merupakan separuh dari agama, karena ya segala sesuatu yang membahayakan di luar nikah itu sudah tercover. Tercover gitu. dengan menikah ini tadi. Selanjutnya nanti ketika kita ingin beribadah yang lain, salah satu contohnya mungkin kita ingin
kalau kata Bapak sering itu menularkan kesolihan sosial lah ibaratnya. Itu kan bisa kita lakukan di luar rumah. Dan itu pun masih bisa kita lakukan bersama-sama. Oh, Masya Allah. Dan memang katanya kan kita sebagai perempuan itu surganya di suami gitu. Maksudnya kita ya sholat, puasa dan melakukan ibadah lainnya gitu. Dan nurut sama suami, pilihlah masuk surga dari pintu yang mana kamu suka gitu. Jadi maksudnya sesimpel itu gitu loh. Maksudnya emang udah kita udah nurut sama suami, apalagi kita menambah pahala dengan yang kecil-kecil tadi ya Ustaz ya. Top lah pokoknya, sempurna. Buat ini Betul. sama suami Udah Allah mudahkan ya. Mantap. Aduh. Nih, Benar-benar. saya teringat akan satu dalil yang menyatakan kalau ada seorang istri, ya ini kan istri ya, saya suami. Kalau ada seorang istri yang dia mengerjakan sholat 5 waktu, dia puasa di bulan suci Ramadan, dia taat kepada suaminya, apa jaminannya? Wah, ini bonus lagi buat antum. Ya Allah, mudah-mudahan juga ada bonus buat saya. Amin. Ya, antum dapat bonus kali-kali, banyak kali bonusnya. Kali kalau udah antum sholat 5 waktu, udah puasa Ramadan, taat sama suami, dibolehkan pilih pintu mana dari pintu surga antum masuk. Ya, kemudian antum meninggal dan suami dalam keadaan ridho kepada antum, ikhlas, Masya Allah. Saya sebagai saksi, dia adalah istri solihah, dia adalah istri solihah. Ya Allah, perkenankan surga untuknya. Masya Allah. Suami ridho dalam antum meninggal dalam keadaan suami ridho kepada antum. Allah perkenankan antum masuk surga dari pintu manapun antum mau. Surga pintu ada berapa? 8. Silakan bebas pilih. Mau paling depan? Maksudnya jadi istri itu maksudnya ya semudah itu ya kalau yang kita pahami. Maksudnya kita Pulang pelajari. dulu yuk. Kita Jadi kepikiran. Maksudnya kadang kan ada yang males lah nikah nanti maksudnya banyak kali nih beban rumah tangga gitu yang harus dihadapin, nyuci, gosok, maksudnya mikirnya yang itu Yang gitu loh. itu ya. Padahal yang lain itu lebih banyak yang indahnya, lebih membahagiakan gitu kan. loh. Kalau dipikir hanya dari sisi capeknya, jadi kayak nggak ada senang-senangnya Iya, nikah bener. itu gitu. Malah kita sendiri misalnya yang masih sendiri gitu, ya sholat 5 waktu, puasa, belum tentu kita dapat itu tadi pilih Keutamaan, karena kita betul. nggak ada suami gitu loh, Betul, kita betul. masih sendiri gitu loh, nggak ada yang, ya taatnya kan kepada orang tua gitu ya. Nggih. Kalau udah suami, kalau orang tua mungkin oke lah yang satu rumah gitu, bisa lah kita deket sama orang tua yang jauh gitu, maksudnya susah lagi kan gitu. Tapi kalau udah yang sama suami kan pasti deket gitu loh Ustaz, sudahlah. pasti insya Allah lah gitu, kita ya mudah. Jadi jaminan-jaminan pahala itu sangat mudah Lebih sekali mudah kita untuk kita dapatkan dapatkan, gitu loh. ya. Jadi benar kan sampai ini terkait masalah dulu ada sahabiah itu datang kepada Rasulullah, minta izin ikut perang kalau nggak salah begitu ya. Karena dia iri dengan suami laki-laki karena dia dapat pahala jihad kan. Sementara pahala jihad itu luar biasa sekali. Akhirnya dia terdorong. Kok yang dapat pahala jihad hanya laki-laki? Sementara kami bagaimana ya Rasulullah? Kami juga ingin dong dapat bonus yang kayak gitu. Saya siap kok kalau seandainya ada panggilan jihad, saya siap. Ditanyalah sama Rasulullah. Ente punya suami? Punya lah. Di rumah. Masih hidup. Lapangan jihad buat kamu, ya suami kamu itu. Kamu temani suami kamu duduk saja nonton TV, itu jihad. Kamu peluk dia, itu jihad. Kamu sayang dia, itu jihad. Kamu kecup keningnya, itu jihad. Kamu buatkan minuman, itu jihad. Masya Allah, apa lagi nikmat yang kau dustakan, wahai para istri. Tapi kadang masih sering, maksudnya ya manusiawi. Kadang masih sering, maksudnya ya bad mood, ngambek, kesel karena hal-hal kecil mungkin ya. Itulah. Tapi mungkin ya itu bisa di cover lagi lah kalau kita kan menimba ilmu terus, insya Allah kita dapat ya ini nggak boleh gitu. Jadi biar nggak miss gitu loh. Kadang kan kita susah Ustaz, kayak maksudnya untuk nurut sama suami itu ternyata nggak gampang gitu loh Ustaz. Kadang kita masih gadis, oke lah nurut sama suami, oh ya udah gitu. Ternyata kan wanita tuh maksudnya ada egoisnya loh, maksudnya ya manusia juga ada egoisnya gitu. Pas disuruh sayang jangan keluar rumah ya, aduh mau facial, aduh mau beli ini, nggak mau harus keluar, pokoknya harus keluar, jangan ya sayang gitu. Tapi kita kadang ngeyel gitu saat ya kita keluar gitu. Padahal sebenarnya kalau kita nurut ya itu ladang jihad tadi ya kan. Gitu. Baik. Ternyata, nah ini sebelum masuk kepada yang selanjutnya tentang tujuan daripada menikah menurut Imam Ghazali, dari cerita antum ini saya jadi ingat kembali kepada tujuan menikah adalah ibadah tadi. Ternyata ini kadang-kadang memang istri itu cerewet, susah diatur. Mungkin kadang akhlaknya juga kurang sempurna. Karena kan emang dari tulang yang bengkok gitu loh Ustaz. Maksudnya Ya, kalau betul, kita paksakan betul. lurus patah gitu Ustaz. Harus Jadi pelan-pelan. emang harus pelan-pelan gitu loh. Oke, fine. Ternyata
Nah, ini saya baru ketemu nih bonus buat suami ya. Nah, bonus buat suami itu di sini. Ketika antum dihadapkan dengan istri-istri yang model tadi itu, ya kan, yang susah diluruskan maksud saya. Ketika suami sabar menghadapi istri yang agak susah diatur, kemudian anaknya bandel. Jadi kesabaran suami dalam mendidik istri agar bisa lebih baik, ya kan? Kemudian anaknya dididik agar bisa taat sama orang tua. Kesabaran suami itu akan menghasilkan bonus pahala dari Allah untuk dirinya. Gitu maksudnya, Sar. Nah. Jadi maksudnya yang semangat sabar Iya, itu. iya. sabar itu bukan perempuan gitu, Ya, Sar. yang Kadang harus kan yang dituntut sama-sama sabar tuh sabar. istrinya gitu Sama-sama loh, sabar. Betul. Sabarlah, memang suaminya gitu. Maksudnya, Baik. oke, kalau kita nggak benar itu jangan langsung ya udah gitu dilosin gitu Nah. loh. Maksudnya emang ya itu tadi Baik. suami juga dapat bonus kalau ngajarin istri dalam hal-hal kebaikan. Betul, Ya, betul. terus ini juga kan karena pernikahan itu sendiri menyatukan dua orang yang berbeda, Betul, dua betul. kepala yang Heeh, berbeda, dua Bener. sifat berbeda, Yap. dua latar belakang keluarga dengan nilai-nilai yang berbeda Betul. gitu. Jadi pasti saat keduanya tuh bersatu Disatukan. nih, Pasti pasti banyak penyesuaian Betul, ya. betul. Kayak apa minyak sama air kan kalau Iya. dicampur juga Susah, susah. agak Kalau susah. kadang-kadang suami ada yang nggak sabar Ustaz dipaksa. Iya, iya. Kamu nih nurut. Maunya menang sendiri. Ya, Gitu oke. Mas Rana, maksudnya Ya. biar saling sama sabar gitu loh. Kalau suaminya ada kekurangan, ya istrinya yang menimpali. Kalau misalnya istrinya mungkin kekurangan, ya suami Ya. yang menimpali. Itulah kembali ke tujuan pernikahan, Pernikahan tadi kan tentang Ustaz. ibadah. Baik. Kalau memang udah niat kita dari awal udah ini ibadah, insya Allah misalkan pasti ada kan namanya permasalahan, penyesuaian gitu pasti Ya, ada. oke. Tapi kalau kita kembali ke tujuan awal kita niatnya mau sesurga nih ya kan, bahagia dunia akhirat ya kan. Makanya Insya Allah bisa. Itulah saling- perlu tujuan itu dikuatkan lagi ya dikuatkan kan lagi. Ustaz. Baik. Kembali seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi bahwa kan kita dari kultur yang berbeda, iklim yang berbeda, terus kemudian karakter yang berbeda, itu sama dengan sebenarnya dua tangan kita ini. Ya, ini kan ada jarinya. Di sela-sela jari itu kan kosong ya. Nah, ini ibarat satu jodoh, ibaratnya ini istri ya kan. Kemudian ini suami. Coba tuh disatukan. Tuh, ya kan? Nah, artinya apa? Suami dan istri itu harus saling melengkapi. Begini, ketika ada yang kosong, istri masuk. Istri ada yang kosong, suami ngisi. Jomplang gini Ustaz. Nah, jadi keisi semua. Ini kosong. Ini lebih masuk ke sini, ya kan? Oh, gini. Jadi itu, ini sarangnya yuk. Tahu Ustaz ini sarannya. Ya, sedikit-sedikit lah ya kan ngikuti zaman now. Gitu. Update. Jadi nanti kalau misalkan ada suami yang agak ingin menang sendiri, Mas, ingat Mas sabar sama aku itu dapat pahala loh. Ini nanti kita crop ya. Nah, Kirim sama. itu. Jadi kalau memang kadang-kadang memang suami ada istilahnya karena dia merasa Iya, pemimpin dia pemimpin dalam rumah tangga benar. biasanya agak sedikit ada Egois, egois menang benar, sendiri gitu. benar. Ketika nanti terjadi hal yang seperti itu di tengah rumah tangga antum, ingatkan kepada beliau bahwa Mas, aku pernah dengar laki-laki kalau sabar menghadapi istrinya yang kayak gini atau menghadapi anaknya yang agak bandel, itu bonus pahalanya gede loh buat Kita antum. crop ya. Nah, Kita crop nanti. jadi Kirim Mas mau dapat pahala apa enggak? Gitu ya. Bisikin ke telinganya. Kalau masih mau dapat sabar dong. Ya gitu. Kan. Iya, benar, Ya kayak benar, gitu. benar, Baik. benar. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya dari pernikahan adalah menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk memperbanyak keturunan. Nah, pastinya terutama apalagi ketika antum wanita solehah, suami orang soleh. Sangat rugi, sangat eman kalau kita tidak kemudian memperbanyak keturunan. Kita berharap, tetap namanya kita manusia itu ikhtiar. Siapa tahu melalui kita, melalui pasangan kita, antum dengan suami dari rahim antum, Allah menghendaki lahir generasi soleh. Nah itu loh. Kan kita nggak tahu, makanya kan dalam pernikahan tuh tolong ya doain mudah-mudahan cepat dapat momongan, doain ya mudah-mudahan cepat dapat momongan. Nah harapannya juga jangan hanya didoakan dapat momongan, tapi mohon ya doakan mudah-mudahan momongan yang akan lahir ini termasuk generasi solihah. Amin. Nah kita harus minta doa, berdoa, mendoakan. Saling Kan? mendoakan Ustaz ya. Satu minta doa, boleh berdoa sendiri, mendoakan. Kenapa harus ini kita lakukan? Karena kita tidak tahu dari Doa mulut siapa siapa yang yang akan dikabulkan. nanti dikabulkan Benar, oleh benar, Allah benar. Subhanahu wa taala. Jadi Tuh. jangan pelit ya. Jangan pelit. mendoakan. Karena Ya. kadang ada yang
tolonglah doain. Iya, males lah. Masa mending doa sendiri. gitu. Padahal kita berdoa untuk orang lain itu Allah kabulkan untuk Betul. kita dulu ya Ustaz. Kembali Malaikat mendoakan hal Betul. yang sama Luar untukmu, biasa. ya, Masya Misalnya Allah. kita berdoa, oh semoga dia ini murah rezeki ya, padahal ya rezeki kita dulu yang Allah murahkan baru mereka gitu. Nah, dalam surat Ar-Rahman kan ada hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan itu juga kebaikan? Artinya ketika kita melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, sebenarnya kebaikan itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Masya Allah. Nah, Jadi nggak ada ruginya nggak nih ada untuk ruginya. saling mendoakan. Saling mendoakan. ya kan? Nah, itu berkaitan dengan masalah keturunan. Jadi tujuan yang kedua menurut Imam Al-Ghazali bahwa menikah itu untuk memperbanyak keturunan. Dan siapa tahu Allah kehendaki dari rahim-rahim antum ini ya lahir generasi solihah yang akan kemudian tumbuh besar menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana doa kita ya kan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lahir dari rahim kita generasi yang soleh menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, kemudian yang terakhir masih berkaitan dengan masalah anak tadi ya kan. Setelah kita kemudian dikaruniai oleh Allah anak, maka kemudian setelah itu kita bertafaul berharap dari anak itu kelak menjadi syafaat bagi kita. Nah, Aset ya, Ustaz? aset, anak itu aset luar biasa, maka jangan sia-siakan dia. Ya, sayangi dia, beri dia pendidikan yang terbaik, terutama pendidikan agama nih. Jangan sampai sekarang itu yang jadi fenomena dan sangat miris sekali. Ternyata gerakan anak-anak kita hari ini, gerakan TikTok maksud saya, itu lebih lihai, ya kan? Gerakan TikTok anak-anak kita tuh lebih lihai daripada gerakan sholatnya. Bener. Kan kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Anak umur 3 tahun, bayangkan 4 tahun. Gerakan TikToknya, lancar kali, mantap patah-patahnya ya kan. Sementara gerakan sholatnya enggak patah semua. Ini kan kacau. Nah, kalau bisa kita cetak generasi anak itu benar-benar generasi yang soleh, yang solihah. Karena kenapa? Anak yang soleh, anak yang solihah, kelak di akhirat nanti akan memberikan syafaat. Loh, tuh lihat, akan memberikan syafaat. Buat siapa? Buat orang tuanya. Kan ada kisah tuh kan, ketika orang tua berada di neraka, masih berada di neraka maksud saya, anak sudah berada di surga. Di saat dia berada di surga, dia mencari orang tuanya. Ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara, nggak ketemu orang tuanya. Dia protes sama Allah, ya Allah, ma ra'aitu walidayya, saya tidak melihat orang tua saya berada di surga. Kayak mana ini? Orang tuamu masih di neraka tuh, berenang di sana. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah. Nah, kemudian ini kan anak soleh. Dia bisa soleh seperti itu karena memang bimbingan didikan dari orang tua, atau mungkin karena orang tua sudah menyekolahkan dia di sekolah, di pesantren yang baik sehingga dia lahir jadi anak yang soleh. Masya Allah. Akhirnya dia maju ke Allah. Ya Allah, kalau boleh saya izin, saya bisa pandai, saya bisa soleh sampai hari ini saya diizinkan masuk surga, itu juga karena peran orang tua saya. Maka, iya dong, di sekolah agama. Iya maksudnya ini ya, apa ya? Maksudnya itu emang luar biasa ya. Luar biasa. Maka dari itu kalau seandainya anak benar-benar soleh, kemudian Allah izinkan masuk ke dalam surga, dia bisa memberikan syafaat kepada orang tua yang mungkin ya, siapa tahu orang tuanya masih dalam kondisi disiksa oleh Allah dalam neraka. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, aku bisa soleh karena berkat dukungan dan juga peran orang tua saya. Maka hari ini saya memohon dengan rahmat-Mu ya Allah, selamatkan kedua orang tuaku dari siksa api neraka. Masya Allah. Ya Allah, semoga kita bisa menjadi syafaat untuk orang tua kita. Amin, amin, amin. Nah, anak-anak kita bisa menjadi syafaat bagi untuk kita semuanya. Amin Karena ya Rabbal itu tadi alamin. amanah ya, jangan sampai kita Betul. salah. Dan karena emang kayak maksudnya gini Ustaz, kita sebelum menikah juga harus tahu nih visi misi. Jadi emang harus ditanya juga sama calon. Nah, tujuan. Visi misinya sebenarnya apa sih untuk menikah? Kadang ada yang oke, visi misinya pas kita punya anak, nanti anaknya nggak usah dibiarin, maksudnya ya udah gitu. Atau ada yang nanti kalau udah nikah aku nggak mau punya anak ya, ribet lah ini lah itu. Iya, gitu. iya, Maksudnya benar. berarti kan mohon maaf kita nggak satu visi nih gitu, Betul, nggak satu betul. tujuan. Jadi ya udah mohon maaf mundur Mundur, nih. Gitu. nah, Karena mundur. kalau kita Betul. paksakan kita udah nggak satu tujuan gitu Iya, loh. pasti akan Dari susah. awal aja udah berbeda ya, nanti bakal susah. Kita maunya punya anak yang soleh dan soleha karena itu sebagai aset kita Aset tadi. kita nanti di Tapi akhirat, betul. calon kita rupanya nggak mau punya anak, nggak mau ribet dan karena lain susah sebagainya mungkin ya. gitu. Dan itu jangan sampai terjadi gitu. Ya, benar-benar. Jangan sampai penyesalan setelah kita menikah. Kalau bisa sebelum kita menikah, itu udah di- nyesal jelas. dulu. ditanya dulu bener-bener Iya kan? gitu loh. Sebenarnya tujuan nikah apa sih? Iya. Ini aku tujuan bener-bener. nikahnya cuman pengen ada yang masain. Oh mohon maaf, berarti nggak sama nih. Nggak Saya bisa, tujuan ya. nikah ingin Catering aja bun. cari pahala, ingin masuk surga gitu. Pokoknya sih kawan
mau ya biar ada yang nyuciin ya, mohon maaf. Mohon Laundry maaf. aja Bu. Laundry aja. Udah ada sekarang. Karena kan ya emang kan? ada kan Ustaz, Betul, maksudnya betul. yang berpikir bahwa aku nggak mau lah punya anak gitu. Aku mau nggak mau Intinya capek lah gitu. mau enjoy aja sama gitu. istrinya gitu. Jadi nggak pingin Sebenarnya, ada satu hal yang baru yang akhirnya menimbulkan kesusahan bagi dia gitu. padahal kita dari Karena kecil udah khawatir duluan ya Udah khawatir mungkin. duluan. dari Udah dalam parno, udah kandungan parno kalau duluan kita gitu. memang mengajarkan kebaikan tauhid sama anak kita itu bakal bener-bener jadi pahala jariah kita sampai jelas, Iya, besar jelas, gitu. jelas, pasti itu. Makanya alhamdulillah lah kalau luar Makanya kayak minimal aja kan kita tuh yang ngajarin dia Al-Fatihah, Al-Fatihah, ya kan. gitu. Jadi tiap Karena dia dia sholat Masya itu pahala Allah. tuh ngalir ke orang tua ya ngalir, kan. betul, Benar, ngalir benar, betul. benar. Belum lagi nanti dia ngajarin anak cucunya. Rupanya Ya dia jadi Allah. guru juga kan, guru agama punya dia pesantren. ngajarin. Waduh, Masya Allah punya pesantren. Itu wah. orang tuanya di Panen alam pahala barzah itu. nanti ya itu panen. Setiap hari itu datang. Kalau misalkan itu cewek berarti yang datang laki-laki ganteng. Ganteng harum. Kamu siapa? Aku adalah pahala dari bacaan surat Al-Fatihah yang dibaca oleh anakmu dan kemudian ditirukan oleh murid-muridnya. Masya Allah. Setiap hari ditemani orang tuanya. Kayak gitu. Semoga lah kita bisa Amin, ini ya Allah. menjadi syafaat untuk orang tua, anak-anak kita nanti bisa memberi syafaat untuk kita. Amin. Nah, sekali lagi inilah pentingnya menentukan tujuan di awal kita melakukan pernikahan. Dan memang tujuan menikah adalah untuk mencari kebahagiaan tidak hanya di dunia namun Tapi juga di akhirat. akhirat. Seperti itu. Allah. Itu tadi ya teman-teman Akhir dan Ukti Villa, para mujahid-mujahidah Wong Solo. Jadi benar-benar kita luruskan nih tujuan menikah kita adalah ibadah kepada Allah ya, untuk mendapat ketenangan. Maksudnya kalau itu udah niatnya lillahi ta'ala, insya Allah pasti udah Semua positif Allah ya kan. Ya. Bahagia, ketenangan, keberkahan insya Allah akan datang kepada kita. Betul. Amin, Allahumma amin. Nah, teman-teman, kita saksikan dulu nih iklan dari Wong Solo Group. Nah itu tadi produk dari Wong Solo Group. Ya. Jadi ada macam-macam ya sih ya. benar. Ada Ada ikan, ayam, ada ikan, ada sambal juga gitu. Jadi emang ini praktis, tinggal digoreng dan ini udah masak sebenarnya ya kan, udah diungkep, tinggal digoreng, sambalnya bisa langsung dicocol. Jadi gimana nih Ustaz, ada nggak nih rangkuman dari semua materi kita yang biar memperkuat lagi Makin nih? nempel Semangat kita ya. semakin nempel. Baik, intinya begini. Tujuan dari menikah kan harapannya dari awal menikah sampai dengan akhir itu benar-benar apa ya? Artinya utuh, nggak ada istilahnya perpecahan di tengah-tengah. Maka Allah memberikan cara bagaimana agar keluarga yang kita bina, keluarga yang kita bangun itu benar-benar bisa utuh sampai akhir ini, sampai ketemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada statement kita mudah-mudahan hubungan kita langgeng sampai mati memisahkan kita. Sebenarnya salah. Kalau sampai mati berarti nanti di akhirat nggak ketemu. Nggak jumpa. Iya. Harusnya doanya adalah mudah-mudahan hubungan kita langgeng. Sampai kapan? jannahnya Sampai Allah. kita ketemu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Allah kasih resep di situ. Resepnya apa? Niatkan ibadahmu itu lillah. Niatkan sekali lagi ibadahmu atau nikahmu itu karena nikah juga ibadah. Nah, Rasulullah sendiri kan mengatakan an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnah-sunnahku, ya salah satunya adalah menikah, maka dia bukan bagian dari aku. Nah, berarti dengan menikah kita mengikuti sunnah Nabi. Dengan kita mengikuti sunnah Nabi berarti kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika niat itu sudah benar lillahi taala, Allah sendiri nanti yang akan jamin. Allah akan jamin hubungan pernikahan itu langgeng. Sampai kapan? Tentunya sampai nanti bertemu di
surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Gitu. ya. Semoga kita dengan suami kita begitu ya Beb. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kok nggak ada yang doakan saya? Iya, semoga Ustaz juga bersama istrinya. Ya Allah, oke. Dan pokoknya nanti kita ketemu lagi ya. Mana tahu kita bisa podcast lagi di surga. Amin ya Allah. Mau ceramain Ya, surga. meraih surga. Jadi nanti kita podcast lagi di surga ya. Masya Allah di hadapan jamaah luar biasa. Keren. Di dunia kerja, di surga kerja lagi Waduh. gitu. Surga tuh nggak kerja. Nggak kerja. santai-santai Di sana aja. tinggal Santai bahagia. aja. Iya. gitu. Mana tahu rindu kan Iya. rasanya nge-podcast bareng gitu. Wah, Masya Allah. Baik, ini boleh nggak sedikit ada Ya, pantun Ustaz. Boleh, untuk boleh. motivasi aja ya. Baik, banyak jalan menuju Roma, Asik. hanya ada satu jalan menuju ke rumah. Asik. Banyak jalan untuk bahagia, Cakep. salah satunya dengan menikah. Oh. Oke. Baiklah, kalau begitu sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Budi Lestari. Beliau adalah karyawan produksi mie Jogja Malang. Kepada saudara kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع أخوال وآثار وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami, perusahaan kami, negara kami, Republik Indonesia, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halal dan thayyiban, mubarakan ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma salina wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa fina wa yakum sarra masyidid dunya wa din. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa samamatil ada. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu sehingga aku tak butuh kepada yang haram, dan cukupkanlah aku dengan mentaatimu sehingga aku tak akan bermaksiat kepadamu. Kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tak butuh kepada selainmu. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga doa tersebut dapat memberi kita keberkahan. Dan Amin, ya insya Rabbal Allah Alamin. podcast kita hari ini dapat diterima dan bermanfaat untuk Amin, orang ya lain. Allah. Amin, ya Allahumma Rabbal Alamin. amin. Jazakallah Jazakallah khair Ustaz. Wa Ustaz. jazakillahu Insya Allah kita khairan. bertemu di episode selanjutnya. Amin, Ini amin, ya next Rabbal episode menarik nih, insya Allah. Pembahasannya agak sedikit gimana gitu. Jadi Tenang, deg-deg jangan ser dikasih deh. clue, Ustaz. Jangan dikasih clue. Biarin aja, Ya, biarin ya, aja. Penasaran gitu ya. ya. Masya Allah. Terima kasih Terima kasih juga untuk kepada Makanku, Ready Meal, dan Wong Solo Group. Alhamdulillah kita udah di penghujung episode kita Ustaz ya. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Dan selalu pantengin terus channel Wong Solo Group dan podcast Aljana setiap hari Rabu. Dan tentunya masih tetap ada di YouTube Wong Solo Group ya. Benar banget. Oke, nah Ustadz mari kita tutup podcast kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir kata saya Putri dan Saya Asia. ya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.